Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke pertemuan keempat dengan materi pengembangan langkah-langkah eksperimen pada mata kuliah eksperimen fisika. Bersama saya, Ibu Evelina Asrapatit MPD, akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita untuk mengembangkan eksperimen yang awalnya merupakan eksperimen sederhana menjadi eksperimen lanjutan. Baiklah, dalam eksperimen fisika ini sendiri, kita harus mengetahui bagaimana cara penggunaan metodenya, yang kita pahami bahwa fisika merupakan salah satu dari rumpun sains yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki objek yang konkret. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman yang nyata atau fakta. Karena fisika ini bersifatnya fisik, maka objeknya pun harus bersifat konkret, bukan abstrak. Dan juga harus kita kembangkan berdasarkan pengalaman yang kita temui. Misalnya, kita ketahui proses elastisitas ataupun pemuaian pada kabel listrik itu terjadi pada siang hari. Namun pada malam hari, pemuaian itu tidak terjadi. Kira-kira apa yang mempengaruhi pemuaian tersebut? Yang pertama, misalnya ada variabel suhu. Lalu, dengan variabel suhu itu kita kembangkan dan kita masukkan ke dalam variabel eksperimen fisika untuk kita lihat bagaimana proses pemuaiannya maupun bagaimana proses penambahan panjangnya. Kemudian yang ketiga, itu dikembangkan dengan langkah-langkah sistematis yang ilmiah. Nah, jadi langkah-langkah sistematis ini tentunya memiliki metode-metode masing-masing. Misalnya kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian kita harus membaca terlebih dahulu bagaimana teori eksperimen tersebut, kemudian bagaimana prosedur pengerjaannya, sampai akhirnya kita mampu mengambil data, lalu kita tarik suatu kesimpulan melalui dari kecenderungan data-data yang telah kita ambil. Kemudian yang keempat, itu dengan menggunakan cara yang berpikir logis, rasional, masuk akal secara logika. Kemudian yang kelima, data yang kita sajikan itu karakteristiknya harus bersifat objektif, artinya apa adanya tanpa ada rekayasa. Ini paling sering terjadi pada eksperimen fisika itu sendiri, bahwa ketika kita melakukan pengukuran, terdapat perbedaan antara teori dengan praktek. Bukan hanya di materi pengukuran, baik terjadi pada materi-materi dengan konsep lainnya. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi karena pengaruh suhu, kemudian adanya kesalahan-kesalahan empiris, kesalahan dari cara pembacaan si peneliti ataupun si pelaku dari eksperimen itu sendiri. Jadi kita ketika menggunakan metode dalam eksperimen fisika harus memenuhi karakteristik ini yang telah saya sebutkan tadi. Oke, berikut ini langkah-langkah metode ilmiah. Jadi untuk langkah-langkah metode ilmiahnya, yang pertama, menyusun rumusan masalah. Kalian harus memahami bahwa kira-kira rumusan masalah seperti apa yang akan diangkat. Misalnya, bagaimana kecenderungan ataupun korelasi variabel antara variabel percepatan dengan massa itu sendiri, bahwa kita tahu A itu sebanding dengan 1/m, bahwa pada hukum 2 Newton ketika massanya rendah atau kecil maka nilai percepatannya membesar. Namun kebalikannya, ketika nilai massa itu besar maka percepatannya mengecil. Kemudian kita akan menyusun kerangka teori apa saja yang mendukung tentang hukum 2 Newton tadi. Selanjutnya kita merumuskan teori, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan eksperimen, mengolah dan menganalisa data berdasarkan dengan rumusan massa yang telah kita tuju, berdasarkan juga variabel-variabel yang telah kita ambil datanya, dan pada intinya kita dapat menarik kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah kita susun tadi. Kemudian akhirnya kita dapat mempublikasikan hasilnya dengan cara presentasi maupun penyajian data melalui laporan. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada kalian bahwa eksperimen itu banyak macamnya, banyak tingkatannya. Jadi eksperimen dasar yang selama ini telah kalian lakukan, baik pada bangku SMP maupun SMA, bahkan sampai sekarang,
pada saat perkuliahan pun kalian masih di level verifikasi. Artinya verifikasi itu mengklarifikasi, mengecek, meneliti ataupun menguji dari kebenaran suatu teori. Sedangkan eksperimen inquiry ini merupakan salah satu eksperimen pada level lanjutan dari verifikasi itu sendiri. Jadi timbul suatu pertanyaan, apa itu eksperimen verifikasi? Kemudian pada level apa saja eksperimen ini dapat diterapkan? Apakah bisa kita terapkan pada level bangku SD, sekolah dasar, ataupun di SMP, SMA, ataukah pantas untuk di perkuliahan juga mendapatkan level verifikasi? Kemudian apa saja inquiry itu, dan kemudian pada level apa saja kita dapat terapkan? Oke, jadi kita harus paham dulu bahwa verifikasi itu memiliki definisi. Yang pertama, verifikasi itu merupakan salah satu bentuk dari praktikum atau eksperimen yang dilakukan siswa untuk membuktikan suatu hukum atau teori yang telah diajarkan. Jadi kita udah paham teori-teori yang telah kalian pahami, bahwa misalnya hukum Hooke F sama dengan K kali delta X, bahwa antara K dengan delta X itu berbanding terbalik. Jadi kalian memahami teorinya terlebih dahulu, baru kita buktikan melalui dari suatu praktikum atau eksperimen. Dan ini sudah kita lakukan sebenarnya pada proses praktikum di perkuliahan. Kemudian pada praeksperimen, siswanya tentunya telah menemukan teorinya terlebih dahulu, bisa dari buku cetak, bisa dari sumber referensi manapun, dan sebelumnya mereka juga pasti membaca-baca terlebih dahulu, yang pada akhirnya akan melakukan pembuktian melalui suatu praktikum. Jadi intinya verifikasi ini seperti resep masak, bahwa resep masak tinggal disediakan alatnya, bahannya, lalu ada cara-cara bagaimana memasak, kemudian tinggal melaksanakan saja, mengikuti bagaimana langkah-langkahnya, dan pada akhirnya jadilah sebuah sajian masakan. Itu namanya verifikasi. Tapi inquiry itu suatu metode praktikum atau eksperimen yang dimana siswa dituntut lebih aktif pada proses penemuan. Jadi inquiry ini identik dengan discovery atau proses penemuan. Jadi level rendahnya dari inquiry ini sendiri adalah salah satunya dengan proses penemuan. Mereka menemukan sendiri melalui beberapa kecenderungan bahan-bahan yang mungkin bisa mereka tambahkan sendiri pada praktikum itu sendiri. Misalnya kita tahu bahwa tomat merupakan salah satu buah yang dapat digunakan untuk proses menghidupkan LED ya. Jadi karena buah tomat itu bersifat asam, jadi tomat bisa kita katakan buah maupun sayuran. Dan contoh lainnya itu adalah jeruk. Jadi ketika belajar, siswa mungkin lebih penasaran, ingin masukin yang namanya buah belimbing wuluh. Kira-kira bagaimana proses penemuannya? Apakah lampu LED-nya akan cenderung lebih terangkah atau malah lebih redupkah? Dan mereka akan menemukan sendiri, bahwa semakin asamnya suatu buah yang kita gunakan, maka itu akan membantu proses menghidupkan LED. Kenapa? Ternyata di dalam buah-buahan yang sifatnya asam maupun lebih pekat asamnya itu memiliki nilai elektrisitasnya bersifat lebih banyak kayak gitu ya, dan bersifat lebih kuat. Jadi ada namanya elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Nah, seperti itu. Kemudian penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Jadi siswa diarahkan nih untuk memecahkan masalah itu sendiri. Kemudian proses khusus untuk meluaskan pengetahuan melalui proses penelitian. Jadi inquiry ini lebih membebaskan siswa untuk menggunakan alat apa saja, menggunakan bahan apa saja untuk menemukan suatu teori baru. Nah, jadi setelah kita pahami apa saja pemahaman konsep tentang verifikasi dan inquiry ini, kita harus paham juga bagaimana perbedaannya. Yang pertama, untuk di eksperimen verifikasi sangat sedikit melibatkan siklus belajar. Jadi biasanya siswa tidak ada lagi observasi secara mendalam, generalisasi maupun aplikasi. Nah, jadi tapi eksperimen inquiry melibatkan satu atau lebih siklus belajar yang sangat lengkap. Jadi bisa jadi
pada taksonomi Bloom dari tingkat yang memahami, mengetahui, kemudian memahami sampai pada akhirnya ke C6 itu meng-create atau membuat sesuatu, itu akan ada dan akan muncul pada eksperimen inquiry ini sendiri. Kemudian siswa disediakan tabel data lengkap nih. Jadi selama ini pun kalian seperti itu, pada modul-modul praktikum data lengkap tabelnya sudah disediakan, sedangkan siswa menentukan sendiri bagaimana sih tipe data yang mau diambil, apakah datanya bentuk persentase, apakah datanya bentuk nominal, ordinal, dan kemudian bagaimana mendapatkan data tersebut. Kemudian guru memberitahu data apa saja yang harus dikumpulkan. Tapi kalau di eksperimen inquiry, siswa menentukan sendiri data apa saja yang dikumpulkan. Jadi akan ada yang namanya variasi proses, cara kerja, alat dan bahan, bahkan hasil yang mereka dapatkan. Kemudian siswa tidak merancang langkah-langkah eksperimen, sedangkan kalau untuk inquiry, siswanya jelas dia merancang langkah percobaan berdasarkan prinsip discovery atau proses penemuan tadi. Kemudian siswa mengkomunikasikan hasilnya kepada guru melalui laporan laboratorium. Jadi proses komunikasinya hanya melalui laporan. Sedangkan inquiry biasanya dikomunikasikan secara langsung pada sesi diskusi laboratorium. Kemudian untuk verifikasi hanya berfokus pada penyelesaian tugas, sedangkan pada inquiry berfokus pada pencapaian pemahaman konsep dengan menggunakan data empiris. Nah, jadi ini ada kemudian lanjutannya. Pada eksperimen verifikasi tidak memberikan penjelasan, tidak memprediksi, tidak diberitahu mana variabel bebas, mana terikat, kemudian diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi pada intinya hanya melatih kemampuan berpikir tingkat rendah gitu ya. Tapi untuk eksperimen inquiry dia lebih kompleks, bahwa siswa dituntut untuk memberikan penjelasan jelas berdasarkan fakta, mengidentifikasi, memprediksi, bahkan kemudian dia mengidentifikasi. Nah, pada akhirnya siswa dapat terlatihlah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kita kenal dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Sedangkan ini namanya LOTS, Lower Order Thinking Skills. Dan sebenarnya masih banyak lagi ada perbedaan-perbedaannya yang secara logika pun kalian sudah paham bahwa verifikasi ini intinya untuk membuktikan, sedangkan inquiry adalah proses suatu penemuan yang baru. Oke, jadi kalau untuk kelemahannya masing-masing nanti kalian bisa baca bahwa yang pertama, siswanya terbentuk siswa yang jujur, teliti dan cerdas, sedangkan verifikasi kelemahannya tidak terbentuk siswa yang kreatif dan inovatif. Jadi benar ya, karena siswa cenderung seperti membaca resep masakan. Jadi hanya mengikuti resep masakan seperti apa yang telah disediakan. Biasanya siswa akan lebih jenuh melakukan eksperimen karena memanipulasi terhadap hasil penelitian, dan siswa tidak terdidik untuk berpikir kritis maupun berpikir sistematis. Sedangkan inquiry, keunggulannya yang pertama, siswanya menjadi lebih aktif dan praktikum menjadi lebih hidup. Sedangkan kelemahannya, siswanya tadi mungkin karena tidak terbiasa dengan inquiry, pada akhirnya siswa kurang cerdas, terlalu lama untuk mengambil data, terlalu lama untuk menentukan rumusan masalah apa yang akan mereka gunakan, sehingga pembelajarannya jadi kurang efektif. Kemudian bantu ingatan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Tapi di sini sebenarnya bukan kelemahan, tapi justru jadi motivasi buat guru-guru maupun siswanya untuk terbiasa menggunakan inquiry itu sendiri. Nah, dan ini ada banyak keunggulan lainnya yang pada intinya pada tahap untuk mahasiswa pada perguruan tinggi harusnya sudah paham bahwa dan sudah melewati namanya eksperimen inquiry ini sendiri, karena siswa pun sebenarnya pun bisa kita gunakan eksperimen inquiry pada proses pembelajaran di kelas, tidak hanya level mahasiswa, karena dapat menuntut pembelajaran yang lebih aktif, sedangkan dari segi untuk keterampilan yang mereka dapatkan dapat mendapatkan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi ya. Oke, jadi kalau definisi inquiry-nya, student inquiry has been defined in the National Science Education Standard. Jadi definisi ini diartikan oleh dari National Science Education NSES
Jadi dinyatakan bahwa as the activities of students in which they develop knowledge and understanding of scientific ideas as well as an understanding of how scientists study the nature world. Jadi sebenarnya zaman dahulu proses inquiry ini sudah sangat berlangsung lama. Jadi ketika kita menemukan suatu teori mengapa lintasan dari orbit planet itu elips, bukan bulat ya, bukan berbentuk lingkaran, kemudian juga mengapa bumi itu bulat, bagaimana bisa di suatu fenomena lainnya kita temukan tentang adanya di perairan itu terpisah antara air tawar dengan air laut seperti itu ya. Jadi sebenarnya fakta-fakta itu sudah kita temukan fenomena di kehidupan yang cukup lama. Untuk pertama kali awal terbentuknya muka bumi ini sudah ditemukan, bahkan kita kenal dengan nama teori Big Bang, tentang teori ledakan itu sendiri, bagaimana bumi ini pepat kemudian juga memadat dan memanas pada akhirnya meledak. Itu semuanya merupakan proses inquiry. Jadi untuk apa sebenarnya adalah secara langsung bagi para ilmuwan penting ini untuk memahami bagaimana tentang dunia nyata itu sendiri. Jadi it is to this definition that the author refers when he mention ini merupakan orientasi ke inquiry untuk bagian aktivitas-aktivitasnya. Jadi the standard to define the abilities necessary for students to conduct scientific inquiry, identify questions and concepts that guide scientific investigation. Jadi sebenarnya untuk siswa kita kenal ada namanya nanti inquiry terbimbing ya, inquiry terbimbing itu ada pun model inquiry terbimbingnya. Untuk siswa itu sendiri tidak pernah dilepaskan secara gamblang bahwa mereka melakukan penemuan sendiri seperti itu, tapi tetap diarahkan oleh gurunya ya. Jadi bagaimana mendesain and conduct scientific investigation, bagaimana menginvestigasi suatu ilmu menggunakan teknologi dan menggunakan rumusan matematis itu untuk meningkatkan investigasi, to improve, untuk membuktikan pun dari investigasi dan juga komunikasi, memformulasikan sampai pada akhirnya mengexplain ya, jadi menjelaskan dengan menggunakan logika dan buktinya. Jadi intinya inquiry sangat berguna bagi level apapun, baik dari level SD pun bisa sebenarnya, asal dengan masih dengan arahan, bukan inquiry yang benar-benar terlepas seperti itu atau free inquiry, tapi tetap di guide, artinya tetap dibimbing, tapi tidak seperti verifikasi yang hanya tinggal membaca seperti itu kira-kira. Jadi kalau level inquiry dalam eksperimen sendiri ini, jadi ada nama tingkatannya, namanya discovery learning, sampai yang paling tinggi namanya applied hypothetical inquiry. Jadi untuk low, jadi kalau untuk intellectual sophistication-nya dia low untuk di discovery learning, bagaimana cara intelektualnya, cara proses berpikirnya. Tapi ketika di pure hypothetical inquiry ini levelnya sangat tinggi ya. Jadi bagaimana proses berpikirnya pun menjadi lebih tinggi, lebih kompleks seperti itu. Tapi kalau untuk discovery learning, kalau untuk locus of control-nya, jadi sebenarnya ini masih banyak guru yang terlibat, sedangkan kalau di pure hypothetical inquiry ini lebih banyak siswa yang berkontribusi, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja saya berikan contohnya bagaimana sih LKS verifikasi yang dari tadi sudah saya jelaskan. Ini contohnya LKS dari hukum Boyle. Jadi sebenarnya ini LKS mendasar yang kalian bisa temukan pada LKS, buku-buku LKS yang kalian miliki waktu SMA, pada buku sekolah, buku cetak pun pasti ada standar kompetensi dasar, ada juga indikator. Ini masih menggunakan kurikulum di bawah di bawah K13 ya. Ini masih menggunakan KTSP karena masih ada SK-nya, SK kompetensinya. Kemudian ada tujuannya, ada landasan teori. Jadi kalau kalian lihat untuk tujuan percobaan yang membuktikan, jadi kata-kata kuncinya, kata kerjanya membuktikan itu berkorelasi dengan yang namanya verifikasi. Jadi di sini sudah diberikan namanya alat dan bahannya apa yang mau digunakan, ada langkah kerjanya pun,
kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, sampai akhirnya mereka mendapatkan suatu kesimpulan. Dan pada akhirnya nanti akan dilaporkan, akan dikomunikasikan melalui suatu laporan praktikum itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu contoh dari verifikasi untuk dihukum boiler. Namun kalau kita berbicara tentang inquiry-nya ini sendiri atau inquiry, tentunya akan sangat jauh berbeda, karena kan yang pertama, mari kita lihat bagaimana langkah-langkahnya. Oke, jadi ini contoh LKS inquiry-nya. Ada namanya tujuan percobaan, kemudian juga landasan teorinya. Jadi di sini kalau untuk tujuan percobaan kalian bisa baca bahwa siswa dapat menemukan ya kata kunci, kata kerjanya dari proses eksperimen menggunakan inquiry. Jadi kita udah tahu bahwa osilasi pegas itu sebenarnya udah ada rumusnya sendiri ya, baik dihubungkan sama massa maupun konstanta pegas. Tapi di sini untuk landasan teorinya hanya diberitahu variabel-variabelnya. Kita tidak tahu mana variabel bebas maupun variabel terikat, apakah periodenya, apakah masanya, ataupun konstantanya, seperti itu. Jadi prosedur kerjanya pun ini biasanya disusun oleh siswa ataupun mahasiswa itu sendiri. Mereka yang menentukan manakah variabel bebas, mana variabel terikat. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan pengiring, intinya untuk melihat bagaimana kecenderungan kebergantungan data T terhadap massa beban, kemudian terhadap konstanta pegas, kira-kira seperti itu. Dan tentunya juga ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terkait pada teori itu sendiri. Nah, sampai akhirnya ini contoh verifikasi LKS verifikasi yang awalnya untuk verifikasi praktikum itu dikonversikan menjadi namanya inquiry. Jadi jelas ya, kalau untuk di tujuan praktikum verifikasi itu sudah tercantum jelas rumusnya ya seperti ini. Tapi kalau di praktikum inquiry hanya dituliskan seperti ini. Jadi T sama dengan fungsi dari M dan K gitu. Nah, jadi untuk perumusan masalahnya dituliskan bagaimana bentuk hubungan fungsional antara T, M, dan K. Nah, kemudian muncullah namanya tahap pengajuan dugaan sementara ataupun namanya hipotesis. Lalu menggunakan persamaan matematis. Jadi dituliskan terlebih dahulu yang namanya T itu sebanding dengan M pangkat A dan K pangkat B. Jadi kita harus tahu dulu nih, A ini apakah pangkatnya minus, nanti pada akhirnya B-nya pangkatnya berapa, untuk menentukan bahwa posisinya mana yang penyebut, mana yang pembilang, kemudian mana yang kuadrat, manakah di bawah akar, kira-kira seperti itu. Kemudian nantinya setelah didapatkan, ada namanya A plus B sama dengan 0, nantinya A plus B sama dengan 0. Jadi ini kita udah paham dulu nih, dari periode itu satuannya sekon gitu ya, massa satuannya kilo, sedangkan K itu satuannya Newton per meter. Jadi setelah diproses itu mendapatkan rumusnya seperti ini ya. Jadi T itu sama dengan fungsi dari akar M per K. Jadi C ini bisa konstanta yang sifatnya tidak berubah sama sekali. Nah, jadi panduannya pun ada. Jadi pertanyaan variabelnya, mana variabel bebas. Baiknya memang seorang guru harus punya sendiri apa sih kunci jawaban di balik LKS yang kita susun. Jadi selain mereka nanti menuliskan sendiri di lembar kerja mereka, kita juga harus punya dasar ya, bagaimana menyocokkan jawaban yang tepat dari guru ke siswanya nanti. Jadi kita punya nih kunci jawabannya. Oh, jawabannya seperti ini. Oh, alatnya harusnya disusunnya seperti ini. Jadi inquiry ini menuntut kita untuk menemukan prosesnya terlebih dahulu dibanding siswa kita. Jadi kalian pun sebagai calon guru juga harus memiliki kunci jawabannya ya, istilahnya dari lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik yang kita kenal sekarang pada K13 revisi. Nah, jadi ini udah didapat bahkan sampai ke grafiknya. Oh, berarti benar antara T dengan K itu berbanding terbalik, tapi T-nya di bawah, tapi K-nya di bawah akar karena T-nya fungsi pangkat kuadrat gitu ya. Dan bisa nanti pada akhirnya dimasukkan nilai-nilainya gitu. Sampai nantinya ke pertanyaan analisis. Itu ya kira-kira ya untuk contoh mendasar
dari perbedaan praktikum verifikasi dengan inquiry. Jadi mudah-mudahan ini sangat membantu kalian untuk mengembangkan proses eksperimen itu sendiri, langkah-langkahnya. Tidak hanya selama ini kita belajar tentang verifikasi itu sendiri, tapi kita juga belajar tentang inquiry-nya. Kemudian saya contohkan aja dikit ya, ini contoh LKS Bandul Matematis, yang sebenarnya ini juga salah satu contoh dari LKS verifikasi. Ada kata juga, kata kuncinya menyelidiki pun sama, boleh. Tapi nanti dikembangkan jadi menghitung pun boleh. Nah, ini kan teorinya kita udah tahu bahwa G itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat ataupun mendekati 10 ya. Nah, kita udah tahu nih, udah paham teorinya. Tapi bagaimana cara membuktikannya menggunakan perumusan ini? Kira-kira seperti itu. Ya tadi ada namanya cara kerja, ada tugas pendahuluan, sampai nantinya ada tugas akhir. Dan kita dapatkan suatu kesimpulan. Oke, saya rasa cukup ya. Kira-kira untuk eksperimen ini sendiri, bagaimana sih cara kita mengembangkan langkah-langkah eksperimen? Yang pertama tadi, kesimpulan yang saya tarik, yang pertama kita tentukan dulu kira-kira apa saja rumusan eksperimen yang harus kita angkat ya, yang kita tuju. Kita punya teori, kemudian juga kita punya alat dan bahan, dan langkah-langkah kerjanya seperti apa, itu dipraktekkan dalam eksperimen ini sendiri. Pada akhirnya kita menemukan yang namanya suatu kesimpulan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan, baru layaklah untuk kita publikasikan. Kira-kira seperti itu untuk materi pada pertemuan keempat hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.